Shalom teman-teman, welcome back to Next Gen Online Service. Kita sama-sama udah siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu. Kami mau fokuskan Tuhan pikiran dan hati kami untuk menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Can't go back to the beginning. Can't control what tomorrow may bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Not enough unless you come. Will you meet me here again, Jesus? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? As I walk down through the valley
rindukan Engkau lebih dari segalanya. Penuhi setiap kami Tuhan. I'm wide awake, drawing closer by grace, and all my heart is yours. Remove all my fears, all fear removed. I breathe you in, I lean into your love. Yes, oh, I'm wide awake, drawing closer by grace. All my heart is yours. All fear removed. I breathe you in. I lean into your love. Yes, come on. Oh, your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my everything. Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all alive. Your love so deep is washing over me. Your face is all I see. You are my yes, you are everything. Jesus, Jesus Christ, you are my one desire. Lord, hear my only cry to know you all my life. Hallelujah, hallelujah. Yes, thank you Jesus. Teman-teman di rumah masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Woo. You are the one where my eyes focused on, where I put my everlasting hope. You're more than anything, anyone, no one can compare. More than the pearls and gold, you're precious to me. So great To be yours, I'm complete in you, I'm complete in you. I walk through the valley, you were always there, yes you are. Can find my way back and keep in track. Your love never fails, it always there. Yes, so great to be yours. Whoa, whoa, come on, You
sampai hari ini Tuhan Yesus, semuanya karena kasih, karena karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami hari ini mau berdoa Tuhan, bersatu hati Tuhan, buat pandemi yang lagi melanda dunia ini Tuhan Yesus. Kami tahu mungkin ini hari-hari yang sangat berat, mungkin kami gak bisa lihat ke depannya akan ada apa yang akan terjadi di hari esok Tuhan. Tapi kami percaya pengharapan kami tetap Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Kami mau Tuhan belajar untuk melangkah hari demi hari, iman kami semakin bertumbuh Tuhan dalam pengenalan kami akan Tuhan. Kau berkati Tuhan orang-orang yang saat ini Tuhan sedang berjuang di garis depan Tuhan menghadapi pandemi ini. Kau berkati Tuhan seluruh tenaga medis yang bertugas dimanapun mereka berada. Kau yang berikan mereka kesehatan, kekuatan Tuhan. Berikan juga hikmat Tuhan buat para saintis supaya mereka bisa segera menemukan obat, menemukan vaksin Tuhan buat virus yang baru ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh keluarga-keluarga kami, baik yang sampai hari ini masih bisa berjalan dengan baik Tuhan, maupun yang terdampak karena COVID-19 Tuhan Yesus. Kami mau berdoa Bapa, keluarga kami semuanya tetap satu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau tolak Tuhan segala pertengkaran, perselisihan dalam keluarga. Kami mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan selalu ada damai sejahtera di rumah setiap kami. Biarlah kami bisa selalu menghormati Tuhan, dengar-dengaran sama orang tua kami. Kau juga memberkati Tuhan orang tua kami Bapa. Biarlah segala usaha dan pekerjaan yang dilakukan oleh tangan mereka Engkau yang buat berhasil Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat komunitas kami FLCC. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus untuk komunitas ini, di mana kami bisa terus belajar Tuhan mengenai apa yang Engkau mau Tuhan untuk perbuat dalam kehidupan setiap kami. Kami mau berkati Tuhan pemimpin kami, terus berikan mereka hikmat Tuhan Yesus supaya bisa terus guide kami Tuhan di jalan-jalan-Mu yang benar Tuhan. Kau juga guide setiap kami supaya kami bisa menemukan panggilan hidup kami Bapa yang sesuai dengan benih yang udah Tuhan taruh dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan Tuhan seluruh kehidupan kami, seluruh masa depan kami Tuhan hanya ke dalam tangan-Mu yang kuat dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan. Persembahan teman-teman bisa diberikan melalui transfer via rekening ataupun dengan cara scan QR Code yang semuanya akan tertampil di layar kalian. Silakan dipersiapkan, dan kalau sudah siap kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pada saat kami membawa persembahan, kami percaya pintu sorga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Setiap anak muda diberkati di kampus, marketplace, dan komunitas di mana kami berada. Kami memperoleh hikmat, kecerdasan, perkenanan untuk menjadi anak muda yang kreatif dan mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Perlindungan Tuhan atas hidup kami, keluarga kami, komunitas kami, dan pekerjaan kami sempurna, menemukan pasangan yang tepat dan terbaik dari Tuhan. Di tengah-tengah dunia kami menjadi generasi yang relevan, yang memberikan pengaruh tanpa kompromi terhadap nilai-nilai yang kami percayai. Dalam nama Yesus, amin. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Shalom teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita satukan hati kita lebih dulu, kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami ucap syukur untuk hari ini kami boleh sama-sama berkumpul di dalam ibadah online kami. Tuhan, Kau menyertai setiap kami semua, kami boleh memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih untuk hadirat-Mu, kami juga berdoa hadirat-Mu juga nyata di dalam setiap firman Tuhan yang kami dengarkan dan kami renungkan hari ini. Biar Tuhan bicara pada setiap kami semua, dan kami mau sambut setiap firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa, haleluya. Sama-sama katakan, amin.
Nah teman-teman, sebelum kita masuk di dalam bahan kita pada hari ini, saya akan sedikit review dari bahan yang sudah kita renungkan beberapa minggu yang lalu. Mulai dari bahan last word, terus bahan chase, dan akhirnya hingga sampai real friend hari ini. Ya, jadi saya ingin sedikit kasih benang merah pelajaran atau materi sharing kita beberapa minggu ini ya. Jadi pada waktu kita belajar last word, ya kita harus tahu bahwa Tuhan ya menciptakan kita untuk sebuah relationship. Ya, God created us for relationship. Nah, only Jesus can fulfill the relationship between God and humankind. Jadi hanya Yesus yang bisa fulfill, hanya Yesus yang bisa mengisi kekosongan sehingga relasi kita dengan Tuhan menjadi relasi yang semakin disempurnakan dan dipulihkan seperti awal penciptaan Tuhan atas manusia. Ya, nah setelah itu kita masuk kepada materi yang berikutnya, namanya chase. Ya, chase di sini kita belajar how to build relationship with God. Ya, jadi ini bicara mengenai vertical relationship. Ya, jadi kita belajar untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, tadi yang pertama kita nggak bisa membangun hubungan kalau kita tidak dipenuhi lebih dulu. Kekosongan dalam hidup kita diisi oleh Yesus, dan lewat Yesus relationship kita dengan Tuhan restored, dipulihkan. Ya, nah setelah kita dipulihkan, kita belajar untuk membangun relationship itu di dalam materi yang namanya chase. Nah, setelah chase kita masuk kepada materi yang namanya real friend. Ya, nah real friend ini adalah kita belajar untuk membangun horizontal relationship. Jadi man to man atau hubungan secara horizontal dengan sesama kita. Ya, jadi kita kemarin sudah belajar be a friend to yourself. Ya, bagaimana kita belajar untuk mengasihi diri kita. Belajar untuk kita belajar sabar dengan diri kita. Dan juga kita belajar untuk forgive ourselves, memaafkan diri kita, berdamai dengan diri kita. Lalu kemudian setelah itu kita belajar untuk how to choose your friend carefully. Bagaimana kita memilih teman kita dengan sangat selektif. Ya. Nah, hari ini kita masuk ke bagian ketiga dari real friend, ya. Kita akan membicarakan salah satu hal yang paling sulit tentang persahabatan sejati, ya, yaitu ketika saatnya persahabatan berubah. Ya. Terkadang perubahan dalam persahabatan bisa menjadi lebih baik, ya. Kita menjadi lebih dekat, kita menghabiskan lebih banyak waktu bersama, kita memiliki banyak kesamaan, kita bahkan melewati masa-masa sulit bersama-sama. Dan kita bisa saling memahami dengan lebih baik. Ya. Perubahan seperti itu hebat, luar biasa. Ya. Tapi bukan itu yang kita bicarakan hari ini. Terkadang perubahan dalam persahabatan bukan untuk menjadi lebih baik. Terkadang sangat sulit. Kadang-kadang teman berpisah dan persahabatan berakhir. Ada banyak alasan yang berbeda-beda dan bukan masalah besar. Contohnya, ya, sekolah kita sudah berbeda, ya, sehingga jarang berkomunikasi satu sama lain. Ya, persahabatan jadi berubah. Atau jadwal menjadi berubah sehingga kita jarang bertemu dengan sahabat kita, teman kita. Ya. Atau juga masing-masing pribadi sudah berubah sehingga makin banyak perbedaan di antara persahabatan itu. Ya, jadi perubahan seperti itu sulit. Tapi pada akhirnya kita lebih mudah mengatasi karena hal itu wajar atau normal. Ya, kita bisa dengan mudah menjelaskan saat mungkin orang tua kita atau orang lain menanyakan tentang teman akrab yang kita sudah nggak bersama-sama lagi dengan dia. Ya, saya punya pengalaman waktu saya sekolah dulu berpisah dengan teman, ya, yang sudah cukup baik, satu bangku kita main sama-sama. Setiap hari Sabtu saya selalu main ke rumah dia dan tidak pernah ke tempat yang lain selain rumah dia. Ya, tapi pada waktu kita naik kelas kita berpisah.
ya. Dia kuliah di tempat yang lain dan saya juga melanjutkan ke tempat yang lain. Ya. Kita berpisah kota dan akhirnya juga kita jarang berkomunikasi. Ya. Nah, kadang-kadang persahabatan itu berubah tidak dengan semudah itu. Ya. Saya ulangi sekali ya, ya. Kadang-kadang persahabatan itu berubah tidak semudah itu. Misalnya ya, contohnya ya, masing-masing beda pendapat tentang pilihannya. Dan tidak ada yang mau berubah. Ya, masing-masing mempertahankan pendapatnya. Maka persahabatan menjadi berubah. Ya. Yang kedua, contoh yang kedua, teman kita melukai kita dengan kata-kata atau perbuatannya dan itu membuat kita sulit move on. Akibatnya apa? Akibatnya persahabatan menjadi berubah. Contoh yang ketiga, teman kita memilih jalan yang berbeda dan kita nggak mau ngikuti karena itu nggak baik buat kita atau buat dia juga. Kita nggak bisa berada di dekatnya saat dia membuat keputusan seperti itu. Ya, jadi kita harus membuat perubahan pada persahabatan sampai sesuatu berubah dalam hidup teman kita itu. Ya, jadi perubahan bisa terjadi, ya, dan itu kadang sangat sulit. Ya, perubahan persahabatan seperti contoh tadi, ya 3 contoh yang tadi tidak mudah dilakukan, sulit. Karena dalam kebanyakan kasus persahabatannya berakhir. Kenyataannya adalah bahwa banyak pertemanan hanya berlangsung sebentar saja. Dan kita mengalaminya di beberapa titik dalam hidup kita. Jadi teman-teman kalian akan mengalami ya bahwa pertemanan itu hanya berlangsung sebentar. Ya. Di dalam beberapa titik dalam hidup kita, ya ada momen-momen dalam hidup kita. Pertemanan itu cuma sebentar. Ya, memiliki persahabatan yang berakhir adalah hal yang sangat normal. Ya, dan kadang-kadang itu adalah hal terbaik yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dan hubungan kita. Ya. Hubungan pertemanan yang sebentar maupun selamanya tetaplah memiliki potensi untuk berubah. For better or for worse. Ya. Menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Ya. Yang penting, ya, ini yang penting ya. Yang penting adalah kita belajar bagaimana menghadapi perubahan persahabatan dengan cara yang terbaik untuk semua pihak, untuk semua orang. Ya. Nih, saya tekankan lagi. Yang penting adalah kita belajar bagaimana menghadapi perubahan persahabatan dengan cara yang terbaik untuk semua pihak atau semua orang. Nah, bagaimana kita mengatasi dengan baik? Pertanyaannya ya, bagaimana kalau gitu kita bisa handle dengan baik? Ya, kita lihat satu contoh di dalam Alkitab. Mungkin kita berpikir cenderung bahwa kita nggak bisa lihat contoh di dalam Alkitab karena Alkitab itu terlalu jadul untuk kita pikirkan, ya, nggak relevan buat hidup kita, ya. Tapi sebenarnya kenyataannya banyak kebenaran-kebenaran yang disampaikan dan dinyatakan dari Alkitab yang bisa kita pelajari lewat masalah-masalah yang kita hadapi. Ya. Contohnya pada hari ini kita melihat ada satu orang yang namanya Paulus dan Barnabas, ya. Di sini saya bacakan buat kita semua, ya. Di dalam Kisah Para Rasul ayat 15, pasal 15 ayatnya yang ke-36 sampai ke-38, ya. Saya bacakan ya. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin juga membawa Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Teman-teman, di sini ada 3 orang yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang pertama namanya Paulus. Yang kedua namanya Barnabas. Dan
dan yang ketiga namanya Yohanes Markus. Ya, siapa sih ketiga orang ini? Ya, apa sih yang Alkitab katakan lewat tiga orang ini? Ya, kalau Paulus kita tahu, kita kenal, Paulus ada rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan menginjil, memberitakan Injil di kota-kota, di bangsa-bangsa yang lain. Ya, Paulus begitu luar biasa dipakai Tuhan, bahkan lebih dari perjanjian baru itu adalah surat-surat yang ditulis oleh Paulus. Ya, Barnabas siapa? Ya. Kalau kita pelajari Barnabas itu di dalam Alkitab adalah orang yang berada, orang yang kaya. Ya. Di dalam Kisah Para Rasul diceritakan bagaimana Barnabas menjual tanah ladangnya dan hasil dari penjualan itu uangnya 100% diserahkan kepada rasul-rasul. Ya, waktu itu Rasul Petrus menjadi saksi menerima persembahan dari Barnabas. Ya, Barnabas nama aslinya adalah Yusuf. Dia disebut Barnabas yang punya arti anak penghiburan, encourager. Ya, orang yang memberikan semangat, orang yang mengasihi, orang yang memberikan dorongan. Itu adalah Barnabas. Ya, nah Barnabas adalah orang yang pertama kali menerima Saulus pada waktu dia bertobat, berjumpa dengan Yesus. Jadi pada waktu Saulus bertobat, seluruh murid Tuhan Yesus di Yerusalem, mereka takut dan tidak berani menjumpai Paulus, menjumpai Saulus pada waktu itu. Hanya satu orang yang berani menjumpai, namanya Barnabas. Barnabas meyakinkan murid-murid Tuhan, rasul-rasul pada waktu itu mengenai pertobatan Saulus dan kemudian menjadi Paulus. Akhirnya dua orang ini menjadi sahabat. Paulus dan Barnabas adalah seorang sahabat yang baik. Ya, dari sejak pertemuan mereka dan kemudian mereka memberitakan Injil, ya, keluar dari Yerusalem ke bangsa-bangsa lain. Ya, nah Barnabas, Saulus, dan punya satu asisten yang namanya Yohanes Markus. Ya, sebenarnya tiga orang ini adalah tandem yang paling bagus. Ya, siapa sih Yohanes Markus? Ya, Yohanes Markus adalah anak muda, ya, sepupu dari Barnabas. Ya, kalau kita pelajari di Alkitab, nama-nama Yohanes Markus ini akan disebut di dalam di dalam beberapa surat dari Paulus. Ya, nah Yohanes Markus sebagai anak muda adalah orang muda yang dari keluarga yang berada, ya. Jadi mereka menyertai Paulus dan Barnabas di dalam pengabaran Injil, di dalam pelayanan mereka. Namun satu saat Yohanes Markus meninggalkan Paulus dan Barnabas. Kemungkinan, ya, Yohanes Markus ini anak muda yang manja. Karena dia dari keluarga yang berada, dia mungkin mengalami kesulitan dan dia mundur dari pelayanan, mundur dari menjadi asisten Paulus dan Barnabas pada waktu itu. Dan Paulus melihat ini sebagai satu hal yang membuat dia mendiskualifikasi Yohanes Markus. Dia nggak bisa dijadikan tim lagi di dalam pelayanan Paulus dan Barnabas. Tapi satu saat Barnabas ingin membawa Yohanes Markus di dalam perjalanan mereka yang kedua. Ya, akhirnya, ya, kita lihat kelanjutannya, ya, di dalam ayatnya yang ke-39 sampai 41. Ya. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria, Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Jadi teman-teman, satu saat persahabatan dua orang ini antara Barnabas dan Paulus menjadi berpisah. Persahabatannya berakhir. Karena ada satu perbedaan pendapat yang tajam sehingga akhirnya mereka berdua memutuskan harus berpisah satu dengan yang lain. Ya. Kita belajar dari perubahan pertemanan Paulus dan Barnabas
tidak membuat mereka berhenti dari pelayanannya. Jadi teman-teman, kalau di sini ada yang melayani, ada perbedaan tajam, ingat Paulus sama Barnabas nggak pensiun dari pelayanan. Paulus dan Barnabas nggak cuti dari pelayanan. Ya. Kita lihat dari sikap mereka. Ya. Itu tidak membuat mereka saling menjelekkan dan mengecam. Tetapi mereka melanjutkan pelayanannya dengan tim dan orang-orang yang baru. Kita belajar dari hal ini. Ya. Persahabatan dari dua orang yang luar biasa, yang dipakai Tuhan, ya, tapi mereka harus berpisah jalan. Ya. Kalau kita lihat akhir dari perjalanan Barnabas, ya, Barnabas membawa Markus dan Markus lama-lama menjadi orang muda yang diubahkan oleh Tuhan. Satu saat, ya, Markus akan menolong Paulus di dalam akhir-akhir dari hidupnya di dalam pelayanan. Ya, bahkan Yohanes Markus menulis salah satu kitab Injil yang namanya Injil Markus. Luar biasa kan? Ya. Nah, kita juga dapat mengalami perubahan dalam persahabatan dan masih memiliki sikap positif tentang orang lain. Kita bisa seperti Paulus dan Barnabas, memiliki pertikaian dan mengakhiri pertemanan sambil tetap melanjutkan hidup kita dengan cara yang tidak berdampak pada kita atau orang lain menjadi lebih buruk. Ya. Jika kita diperhadapkan dengan akhir pertemanan, kita memiliki pilihan untuk bersikap ramah, bahkan jika sudah tidak berteman. Saya lagi ya, jika kita diperhadapkan dengan akhir pertemanan, kita memiliki pilihan untuk bersikap ramah, bahkan jika sudah tidak berteman. Ya, kita bisa tetap ramah sekalipun tidak berteman. Ya, kita bisa friendly dengan orang sekalipun tidak menjadi friend dengan dia. Ya, kita masih bisa memperlakukan mereka dengan baik ketika berada di tempat yang sama. Kita dapat berbicara dengan baik tentang mereka ketika namanya disebut. Ya, banyak orang punya masalah dengan temannya, waktu dengar nama temannya disebut, hatinya berubah menjadi panas, mukanya berubah menjadi marah. Ya. Tapi kita belajar, ya, kita dapat bicara dengan baik tentang mereka ketika namanya disebut. Kita dapat bergerak maju, kita move on dengan hidup kita, move forward dengan hidup kita, sama seperti mereka juga dapat bergerak maju dengan hidup mereka. Cerita persahabatan kita bisa berakhir, tapi cerita tentang diri kita terus berlanjut. Kita bisa move on dengan integritas. Ya, itu yang ditunjukkan oleh Paulus dan Barnabas. Kita belajar dari dua orang ini ya. Jadi tetap ramah sekalipun tidak berteman, dengernya sih mudah. Tapi kayaknya jauh lebih sulit untuk melakukan. Ya. Jadi tetap ramah sekalipun nggak berteman itu kedengarannya mudah, tapi itu sebenarnya jauh lebih sulit untuk melakukan. Ya. Ketika persahabatan bubar, apapun alasannya, mudah untuk kita menghapus teman kita atau berandai-andai dengan masa lalu kita dan mengatakan kita nggak seakrab itu kok, ya. Atau kita mau mencoba berdalih dengan mengatakan itu masalah kecil. Ya. Atau kita bisa katakan aku tahu nggak akan tahan lama kok persahabatannya. Ya. Tetapi persahabatan yang tidak memiliki masa depan tidak mengurangi kisah masa lalu. Ya. Karena persahabatan tidak berlanjut ke masa depan bukan berarti salah satu dari kita adalah orang jahat. Ya. Jadi persahabatan yang tidak memiliki masa depan tidak mengurangi masa lalu, tidak mengurangi kisah masa lalu kita dengan sahabat kita.
Ya, karena persahabatan yang tidak berlanjut ke masa depan bukan berarti salah satu di antara kita adalah orang yang jahat. Pertemanan itu rumit, kompleks, ya. Yang berarti alasannya bisa berakhir bisa jadi rumit, ya. Tapi jangan terlalu menyederhanakannya dengan menjadikan kita orang baik dan orang lain jahat. Ya, jangan kita menyederhanakan terlalu over simple namanya, ya. Kita kelihatannya jadi orang baik dan orang lain yang jahat. Ya. Nah, kita harus menunjukkan respect dan kebaikan kepada teman yang berpisah dengan menjadi baik hati, bahkan saat kita sudah berbeda jalan. Jadi guys, tunjukkanlah respectmu dan kebaikanmu kepada teman yang sudah berpisah dengan menjadi baik hati dan bahkan saat kita sudah berbeda jalan. Ya. Nah, caranya bagaimana? Menunjukkan rasa hormat kita dan menunjukkan kebaikan kita kepada teman yang sudah berpisah dengan kita, ya, yang sudah beda jalan. Yang pertama, ya, caranya kita bisa memilih apa yang kita pikirkan tentang orang lain. Ya. Cara berpikir kita tentang orang lain mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Ingat guys, cara kita berpikir mengenai orang lain mempengaruhi cara kita memperlakukan mereka. Kita dapat memilih untuk menghormati dengan pikiran kita. Jadi pastikan bahwa apa yang ada di dalam pikiranmu, kamu memikirkan yang baik tentang orang lain. Ya. Jadi kita bisa memilih untuk menghormati dari dalam pikiran kita. Ya, apapun masalahnya, pilihlah untuk mengubah cara berpikir kita tentang orang lain. Itu akan berdampak besar pada cara kita memperlakukan mereka. Totally different. Saat kita mengubah mindset kita tentang orang lain. Dan kita akan act berbeda. Kita akan bertindak berbeda waktu kita memperlakukan mereka. Ya. Jadi yang pertama kita bisa memilih apa yang kita pikirkan tentang orang lain. Lalu yang kedua, bagaimana caranya kita bisa menunjukkan respect dan kebaikan kita kepada teman kita yang enggak sejalan dengan kita. Yang kedua kita bisa memilih apa yang kita lakukan. Ya. Tadi kita bisa memilih apa yang kita pikirkan tentang orang lain. Yang kedua, kita bisa memilih apa yang kita lakukan. Pilihlah untuk benar-benar melakukan apa yang benar bagi orang lain. Ya. Pilih yang benar untuk lakukan apa yang proper buat orang lain. Ya. Jadi itulah cara kita memperlakukan orang lain. Ya. Pilihlah untuk berbicara dengan baik tentang mereka saat mereka hadir atau tidak. Ya. Pilihlah untuk menunjukkan kepada mereka kebaikan dan rasa hormat ketika kita melihat dia. Ya. Jadi apa yang kita hadapi hari-hari ini di dalam real friend yang ketiga ini adalah bagian tersulit pada waktu kita harus berpisah dengan teman kita karena perbedaan, karena pilihan jalan yang berbeda. Ya. Jadi kita harus tetap menunjukkan respect kita dan kebaikan kita kepada teman kita. Karena seperti contoh tadi, Paulus dan Barnabas, sekalipun mereka berpisah jalan, mereka berbeda pendapat. Namun Paulus tetap menaruh respect dan kebaikan. Karena pada suatu saat nanti, ya, orang yang didiskualifikasi oleh Paulus pada masa akhir-akhir hidupnya, orang itu bisa menjadi penolong dan melayani Paulus, memenuhi apa yang dia sedang perlukan hari-hari itu. Teman-teman, saat kita berpisah dengan teman kita, berbeda jalan, tetaplah tunjukkan respek kita dan kebaikan kita buat dia. Pikirkanlah yang terbaik buat dia dan lakukanlah yang baik buat mereka. Ayo kita berdoa sama-sama. Mari kita siapkan hati kita.
kita mau tutup firman Tuhan dengan kita menyembah Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkan ku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu, ku ikuti panggilanmu. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Oh ya ralam hayasyandaralalalabaya kinaranalam hayasyanda. Jesus, Jesus. Bapa, Engkau tahu setiap kehidupan kami. Engkau tahu apa yang menjadi isi hati kami, apa yang terkandung di dalam hati kami. Tuhan, Engkau tahu semuanya. Hari ini Tuhan, kami belajar untuk kami menjadi real friend, sekalipun saat kami harus berpisah jalan dengan sahabat kami, orang yang kami kasih, yang dekat dengan kami. Bagaimana kami belajar untuk terus tetap respect dan terus tetap baik kepada teman kami, sekalipun kami sudah berpisah jalan dengan mereka. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap memperkatakan yang baik tentang teman kami, walaupun kami sudah berbeda jalan. Tuhan, Kau menguatkan kami. Kalau ada hari-hari ini teman-teman kami, mereka yang hatinya terluka dengan teman mereka, mungkin dengan kata-kata atau tindakan atau sikap yang menyakiti hati mereka, dan mereka menaruh rasa sakit itu. Hari ini Kau pulihkan setiap hati mereka. Jesus, You are our real friend. Biarlah hari ini
kekosongan di dalam hatimu dipenuhkan oleh Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa memberikan kepenuhan di dalam hati kita. Jangan kita berharap dari teman kita untuk bisa memenuhi hati kita. Jangan kita berharap kepada orang yang kita cintai, kekasih kita, pacar kita untuk memenuhi kekosongan di dalam hati kita. Hal itu akan jadi sia-sia. Tapi biarlah hari ini Tuhan yang memenuhkan hidupmu. Fulfillment itu dari Tuhan. Kepenuhan itu dari Tuhan. Dia akan memulihkan, dia akan memenuhi hidupmu. Sehingga kamu bisa menjadi orang yang luar biasa. Orang yang bisa mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun situasi yang teman-teman kami sedang hadapi hari-hari ini. Dalam pertemanan mereka, dalam persahabatan mereka, dalam relationship mereka dengan komunitas mereka. Apapun perbedaan yang ada, biarlah kami boleh belajar seperti Paulus dan Barnabas hari ini. Kami tetap menjadi orang yang baik. Kami tetap memikirkan yang baik. Kami melakukan yang baik. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Sehingga kami terus maju bersama dengan Tuhan. Kami move forward dengan hidup kami dan rencana Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Dan kami boleh menggenapi panggilan itu. Kami tidak berhenti mengikut Tuhan, tapi kami terus maju bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Berkati setiap teman kami hari-hari ini, teman-teman di Next Gen. Biarlah berkat yang terbaik turun atas hidup mereka. Perkenanan-Mu turun buat hidup mereka, dimanapun mereka ada. Pemulihan, keselamatan terjadi atas hidup mereka. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Teman-teman Next Gen, sebelum kita menerima perjamuan kudus pada hari ini, mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, kami ucap syukur untuk roti dan anggur yang boleh kami terima hari ini. Sebelum kami memakan dan meminum tubuh dan darah Tuhan Yesus, Kau sucikan kuduskan kami, supaya kami menerima roti dan anggur ini di dalam perjamuan kudus dengan cara yang layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kami memperoleh bagian dan berkat kasih karunia lewat persekutuan kami dengan Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman semua, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus.
Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Teman-teman semua, bukankah cawan yang kita minum ini lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setiamu. Kami percaya akan janjimu terjadi digenapi dalam hidupku. Jadilah sesuai kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur padamu Yesus. Oh, kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kami percaya kuasa dan kekuatan-Mu akan terus meneguhkan setiap hidup kami, Tuhan. Dimanapun kami ada pada saat ini, di dalam situasi apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami percaya Tuhan selalu menjadi jawaban buat setiap hidup kami. Biarlah hari ini Tuhan, setiap teman-teman kami yang ada dimanapun mereka ada, Tuhan Engkau melawat mereka, Engkau mengunjungi mereka satu persatu. Di dalam situasi terberat seberat apapun halangan masalah yang mereka hadapi hari-hari ini, Tuhan yang menguatkan mereka. Mujizat Tuhan terjadi atas setiap hidup mereka, keluarga mereka. Berkat-Mu turun atas setiap kehidupan mereka. Berkat-Mu turun atas setiap keluarga mereka. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat menjadi berhasil dan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai setiap kami untuk kami menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Di hari-hari ini Engkau memakai kami anak-anak muda-Mu menjadi seperti generasi Yeremia yang mencintai Tuhan dengan segenap hatinya, yang tidak kompromi dengan dosa, yang menjaga hidupnya, yang dipakai Tuhan menyala-nyala untuk mengobarkan api pertobatan kepada generasi, bahkan bagi bangsa-bangsa ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau memakai setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka ada hari ini. Tidak ada satu situasi atau kesulitan apapun yang dapat menghalangi mereka. Mereka menjadi orang-orang muda yang tidak terhentikan. Mereka menjadi orang muda yang bergerak dengan kuasa-Mu Tuhan. Menjadi terang bagi bangsa kami dan bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau terus memberkati hidup kami. Engkau terus memakai setiap kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu sampai Engkau datang kedua kali. Dan kami mau terus tetap setia di dalam setiap panggilan-Mu buat hidup kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Mari kita angkat kedua tangan kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan. Berkat Allah Bapa kita
dan cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam pengurapan, penghiburan, kuasa pertolongan Roh Kudus menyertai setiap kita mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati sama-sama katakan amin.